Berjumpa kembali dengan Anda semuanya, tentu saja masih di program Bible Everyday. Kita sudah tiba di 1 Yohanes pasal yang kedua. Kemarin kita pelajari di pasal yang pertama bahwa kegelapan adalah kondisi di mana ketiadaan terang. Begitu terang ada, kegelapan pergi. Maka ketika seseorang dia hidup di dalam terang Kristus yang ajaib itu, maka kegelapan ini berbicara tentang hidup di dalam dosa, perbuatan-perbuatan daging, perbuatan-perbuatan yang penuh dengan hawa nafsu, otomatis itu pergi dari kehidupannya. Sesederhana itu. Di mana ada terang, kegelapan pergi. Kembali di dalam pasal yang kedua, Yohanes memberikan gambaran yang sama. Ketika terang itu ada, maka kegelapan pergi. Dan dalam konteks ini adalah di dalam ayat yang ke-9. Saya bacakan buat saudara. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Mungkin Anda bertanya-tanya, saya percaya kepada Yesus, saya menjadikan dia Tuhan di dalam hidup saya. Kalau itu yang terjadi, maka terang itu ada di dalam hidup Anda. Kegelapan otomatis pergi. Cirinya yang pertama kita pelajari di sini adalah Anda, saya, kita semuanya akan hidup di dalam kasih. Sebab di dalam terang yang ada hanyalah kasih. Karena Kristus, sang terang itu adalah kasih adanya. Maka begitu terang itu menguasai hidup Anda, maka kasih akan menguasai Anda. Maka Anda akan hidup di dalam pengampunan. Anda tidak akan pernah membiarkan kepahitan. Anda mungkin dikecewakan oleh orang-orang terdekat Anda. Mungkin Anda pernah mengalami masa-masa disakiti luar biasa oleh seseorang. Anda mungkin luka hati, Anda sangat benci, Anda penuh dengan dendam, Anda inginnya membalas. Namun ketika Kristus terang itu, kasih itu tinggal di dalam hidup Anda, maka otomatis Anda punya kekuatan, Anda dimampukan untuk Anda mengampuni, untuk Anda melepaskan pengampunan kepada orang yang melukai Anda. Sehingga ketika ada seorang Kristen berkata bahwa dia sudah percaya Yesus, namun dia tidak bisa mengampuni orang lain, dia masih hidup dalam kepahitan dan kebencian, maka sesungguhnya menurut 1 Yohanes pasal yang kedua ini dikatakan bahwa dia masih ada di dalam kegelapan. Dan kegelapan tidak boleh diremehkan. Karena Alkitab menulis seperti ini, ia tidak tahu kemana ia pergi. Karena kegelapan itu membutakan mata rohaninya. Makanya sekarang kita tahu hubungannya, di mana Yesus pernah berkata, ketika kita tidak bisa mengampuni saudara kita, maka Bapa kita di surga juga tidak akan mengampuni kita. Kenapa? Ketika kita memutuskan tidak mau hidup di dalam kasih, tidak mau mengampuni, sesungguhnya kita menutup diri kita kepada terang itu. Kita membiarkan hidup kita berada di dalam kegelapan. Dan akhir hidupnya juga akan terlihat jelas. Kita tidak tahu kemana kita pergi. Berarti kita tidak mendapatkan jaminan keselamatan. Itu sebabnya hari ini mari kita kembali koreksi hati kita. Jangan biarkan akar kepahitan menguasai kita. Sebab ketika kita tidak bisa melepaskan pengampunan, masih hidup dalam kebencian dan dendam, itu hanya menunjukkan bahwa terang Kristus belum kita izinkan menguasai hati kita. Hati kita masih diselimuti kegelapan. Jadi yang kedua, kalau terang Kristus itu ada di dalam hati kita. Di dalam ayat yang ke-15 dikatakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan marta serta keangkuhan hidup,
bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Jadi yang kedua, kalau orang hidup di dalam terang, maka dia tidak lagi mengasihi dunia dengan segala keinginannya. Kita tahu, tidak bisa dipungkiri bahwa yang namanya dunia itu menawarkan banyak kenikmatan. Kita masih manusia yang terdiri dari daging, maka segala keinginan daging itu menyenangkan bagi manusia daging kita. Kita tidak perlu munafik untuk kita berkata bahwa yang ini tidak enak, dosa yang itu tidak enak. Sebab kalau dosa memang tidak enak, saya rasa tidak ada seorang pun yang ingin berbuat dosa. Satu alasan kenapa orang melakukan perbuatan dosa yang satu dan kemudian dia terus-menerus melakukan dosa yang sama. Bahkan tidak ada bosan-bosannya manusia berbuat dosa. Itu karena memang dosa memberikan kesenangan dan kenikmatan secara daging, secara duniawi. Namun ketika kita benar-benar hidup di dalam terang Kristus, maka kita mulai memindahkan dari kasih kepada dunia menjadi kasih kepada Tuhan. Kita tidak lagi hidup menurut keinginan daging kita. Sekalipun secara daging kita tentu masih punya keinginan. Namun kita memilih untuk menaklukkan manusiawi kita, menaklukkan keinginan daging kita, menaklukkan hawa nafsu kita untuk kita taat dan hidup di dalam kehendak Allah. Kenapa? Karena kita tahu Alkitab mengatakan seperti ini, ketika kita hidup di dalam keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, itu bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Jadi, kalau keinginan daging begitu menguasai, keinginan mata, kita menginginkan hal-hal yang jahat, mata kita menginginkan hal-hal yang cabul. Ketika kita hidup di dalam kesombongan, arogansi, maka sesungguhnya itu bukan berasal dari Bapa. Dan itu hanya menunjukkan bahwa kegelapan masih menguasai hidup kita. Dua parameter ini saya rasa cukup membuat kita sadar apakah terang Kristus itu nyata kita izinkan bekerja di dalam hidup kita. Atau jangan-jangan kita merasa bahwa kita sudah jadi orang Kristen, tapi sebetulnya hati kita masih diselimuti kegelapan. Yaitu ketika ada dua kondisi. Kondisi pertama, kita masih membenci orang lain, kita masih hidup dalam kepahitan dan luka hati. Dan kondisi yang kedua, ketika kita masih hidup di dalam keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Saya berdoa Anda dan saya sungguh-sungguh hidup di dalam terang Kristus dan tidak lagi bertekun di dalam dosa. Tuhan memberkati.